Hello, kali ini kembali lagi bersama gue Angie di acara Chasing Reality. Mungkin untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai isu-isu yang rame dibicarakan ya selama sepekan terakhir dan kita akan mengupasnya secara mendalam. Pertama-tama nih, kira-kira karena masih belum kelar ya hype-nya pemilu kemarin, kalian pasti tahu ada satu komedian yang ikutan nyalek dan fotonya itu kesebar di mana-mana. Nah, ini adalah bagian dari satu fenomena politik di mana banyak banget artis atau public figure terjun ke dunia politik. Nah, seringkali ini hanyalah tujuan pragmatis partai dalam mengorek suara. Nah, ini no offense to Komeng ya, menurut gue kemarin debutnya Komeng ini keren banget loh. Nggak pernah kedengaran kampanye, jarang atau gue nggak tahu ya, gue nggak tinggal di daerah pilihannya ya. Nggak pernah gue lihat dia pasang spanduk di jalan. Fotonya kocak, postnya tuh eye catching juga. Jadi kayak spotnya di kertas suara itu udah pas gitu, tau nggak sih? Apa mungkin ini strategi ya biar orang-orang yang buka kertas suaranya tuh spontan gitu? Spontan! Uhuy! Nah, buat kalian yang nggak tahu ya sepak terjangnya Komeng di dunia sosial politik, Komeng tuh peduli rakyat kecil dan anak-anak loh. Oke, back to topic dah. Hubungan antara selebriti dan politik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah keterlibatan selebriti dalam politik. Jadi ada dua tipe keterlibatan selebriti dalam politik. Yang pertama adalah selebriti endorser. Seleb-seleb ini seringkali berperan sebagai peng-endorse politisi tertentu. Nah, endorsement dari selebriti ini diyakini dapat memengaruhi sikap memilih calon dan persepsi terhadap kredibilitas calon. Nah, contoh, ini terjadi ketika Barack Obama ini memenangi Pilpres Amerika Serikat. Salah satu faktornya adalah karena dia ini didukung sama Oprah Winfrey. Nah, padahal waktu itu popularitas Hillary Clinton dipercaya lebih tinggi dari Obama loh. Dalam konteks pemilu 2024, kita juga sering lihat kan, entah di Instagram, di TikTok, di sosial media manapun, di TV pun banyak sekali selebriti yang mengendorse salah satu paslon. Nah, yang kedua nih, celebrity politician. Celebrity politician adalah mereka yang terpilih atau dicalonkan dalam pemilu dan berlatar belakang dari kalangan entertainment. Tujuan mereka ya mencapai posisi tertentu dalam lembaga pemerintahan. Contohnya PAN nih. Partai Artis Nasional Anjas. PAN, selalu terdepan. PAN, pasti ada harapan. Isinya banyak nih, Verrel Bramasta, Ayu Azari, Eko Patrio, Uya Kuya, Pasha Ungu, siapa lagi ya? Buset dah, ini partai apa agensi dah? Nah, di Indonesia sendiri banyaknya selebritas yang masuk ke dalam pemilihan disebabkan oleh 4 hal. Pertama, karena perubahan sistem pemilu dari proporsional daftar tertutup ke proporsional terbuka. Nah, yang kedua adalah perubahan dalam perilaku pemilih Indonesia dari yang sebelumnya berbasis aliran atau ideologi ke arah berbasis pada figur individu atau pertokohan. Nah, pengkultusan terhadap tokoh-tokoh ini banyak sekali loh alasannya. Gue punya hipotesis nih sebenarnya, bahwa salah satu faktor masyarakat lebih mudah untuk engage terhadap individu dibandingkan terhadap parpol adalah gagalnya partai dalam mewakilkan kelompok-kelompok ideologis. Sekarang, antara satu partai dengan partai yang lainnya hampir nggak ada bedanya nggak sih? Kayak more populist dan ideological. Ya mungkin tim strategis partai-partai ini mikir ya menang aja dulu kali ya. Baru nanti bisa jalanin sesuai ideologi kalau udah dapat kursi. Tapi kalau udah dapat kursi pun ujung-ujungnya tetap populis karena mereka takut kehilangan basis voter di pileg selanjutnya. Makanya jujur ya, gue kagum nih dengan PKS karena mungkin mereka bisa stay konsisten dengan ideologinya dari dulu sampai sekarang. Nah, hipotesis gue di atas tadi ini ada hubungannya dengan alasan yang ketiga, yakni makin pragmatisnya kebanyakan parpol. Nah, ada penelitian nih yang membahas tentang hal ini oleh Kenawas dan Fitriani pada tahun 2013. Mereka menerangai bahwa kebanyakan partai politik saat ini itu lebih berfokus pada bagaimana caranya untuk memenangkan pemilu. Dan bagaimana caranya agar dana terhadap kegiatan partai politik ini mengalir dengan lancar. Nah, terus efeknya apa sih? Kalian tahu nggak kalau sebenarnya masyarakat Indonesia itu nggak se-FOMO perkiraan banyak orang loh. Justru keterpilihan para caleg artis yang telah berhasil menjadi anggota di parlemen ini menunjukkan tren menurun di setiap pemilu. Sebuah artikel dari Kompas menyebutkan bahwasanya pada tahun 2009, persentase kursi selebritas sebesar 3,2% dan jumlahnya turun menjadi 2,8% pada tahun 2014 dan terus menurun menjadi 2,4% pada tahun 2019. Jadi nggak semudah itu Ferguson. Pernah masuk TV nggak menjamin Anda bisa masuk parlemen.
Selain karena partai-partai yang berkuasa ini punya ceruk suara yang masif dan loyalitas yang tanpa batas ya di daerah-daerah pilihannya, banyak orang baik yang aware atau yang udah paham atau yang bahkan baru mulai terjun ke politik nih, cenderung lebih memperhatikan kapabilitas politik, latar belakang, rekam jejak, bahkan kontribusi nyata para calon dibandingkan sekedar familiarity atau gue pernah lihat di TV nggak ya gitu. Jadi kalau partai ini cuma jadiin artis-artis ini tumbal dalam mencari suara, sebenarnya nggak efektif ya. Justru ini malah membuktikan bahwasanya kaderisasi dalam partai tersebut nggak jalan. Ya kali nyalek cuma modal followers. Nggak semua hal itu bisa dilihat dari followers aja loh. Itu Papi Jesus, followersnya awalnya cuma 12, tapi gacor bisa bikin agama. Kalah tuh caleg-caleg artis. Followers jutaan, masuk parlemen susah. Nah, kalau menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang artis-artis yang nyalek itu? Oke, lanjut to the next topic. Tentang Darwis Triadi yang bilang ke Bu Sumarsi buat berhenti ngadain aksi Kamisan. Gila sih, ini agak... Gimana ya? Gini lah, gue jelasin konteksnya dulu. Bu Sumarsi itu penggagas dari aksi Kamisan yang udah ada dari tahun 2007. Nah, Bu Sumarsi ini adalah ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan, atau yang biasa kita panggil sebagai Wawan. Wawan adalah salah satu korban dari tragedi Semanggi I pada tahun 1998. Menurut kesaksian Ita F. Nadia, seorang senior di tim relawan untuk kemanusiaan, sebelum ditembak, Wawan bersama dengan 6 orang kawannya berusaha untuk menetralisir gas air mata dengan menyemprotkan air hidran. Saat ia tertembak, Wawan masih membawa tas berisi obat-obatan. Nah, pernyataan ini juga diperkuat oleh Dian, salah seorang wartawan radio yang berada di samping Wawan pada saat kejadian. Katanya, sebelum Wawan pergi untuk menolong salah satu korban, ia telah meminta izin kepada salah satu aparat militer untuk menolong korban dan juga diperbolehkan loh. Wawan juga melambaikan bendera putih sebagai simbol posisinya netral, akan tetapi ia tetap terkena tembakan di bagian dada saat ia sedang mengangkat korban. Rest in peace. Nah, sampai sekarang Bu Sumarsih ini masih memperjuangkan keadilan buat almarhum anaknya. Tanggal 15 Februari kemarin, aksi Kamisan kembali digelar. Dan aksi ini juga dihadiri oleh Bu Sumarsih yang melayangkan kartu merah kepada Istana Negara. Terus Darwis Triadi komen nih di post Instagramnya. Wes toh, pemilu wes rampung bu. Quick count juga sudah ada, terima karo lapang dodo. Kok bisa ya aksi yang udah dimulai dari tahun 2007 ini direduksi jadi sebatas perkara bahan bakar pemilu? Udah sewajarnya nggak sih keluarga yang merasa kehilangan ini nuntut keadilan atas hilangnya nyawa para korban? Nggak berhenti di sana. Darwis tetap lanjut komen. Wes, ora usah gawe ribut maneh. Ojo gelem dikongkon ngene, pun kundur mawon. Ya, translation di bawah ya. Ini udah dirujak 2 kali loh, malah lanjut part 3. Di sebuah komentar yang udah dihapus, Darwis ini mengaku bisa membaca. Kenapa sih aksi Kamisan ini diselenggarakan pada tanggal 15 Februari kemarin? Bukan jauh-jauh hari sebelum pemilu ini digelar. Ya, semua juga bisa baca nggak sih? Internet kan ada ya, tinggal searching apa itu aksi Kamisan, tujuannya untuk apa, pesertanya siapa aja, dan untuk memperjuangkan isu apa aja. Kan gampang, ngapain sih bikin asumsi-asumsi sendiri? Repot. Next, kalian udah tahu belum sih tentang buku merah SBY soal cawe-cawe Jokowi? Jadi, mantan presiden ke-6 kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah merilis buku yang judulnya Pilpres 2024, Cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Buku yang dirilis pada tanggal 26 Juni 2023 ini bikin situasi makin panas. Karena AHY baru aja kan dilantik jadi Menteri ATR BPN oleh Jokowi. Nah, banyak orang jadi berpikiran, makan apapun minumnya tetap. Tapi kata jubir Partai Demokrat, buku ini sebenarnya dibuat untuk internal partai sebagai kritik terhadap pemerintah kelas. Nah, katanya juga buku yang ditulis oleh Pak SBY itu juga merupakan bentuk refleksi dan juga warning sistem bagaimana supaya demokrasi kita ini tetap bisa terjaga kualitasnya. Jadi nggak ada ya hubungannya dengan masuknya ketum Demokrat AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Kerja Jokowi. Nah, di buku setebal 27 halaman itu, SBY menyoroti sejumlah hal. Pertama, soal pernyataan Jokowi bakal cawe-cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa. Poin kedua, perihal Jokowi yang ingin sebenarnya Pilpres 2024 ini hanya mempertemukan 2 pasangan calon. Lalu ada juga pendapat SBY soal anggapan bahwasanya Jokowi ini memberikan dukungannya untuk paslon tertentu. Ada juga sih, di isinya itu tentang Jokowi yang dianggap sebagai pihak penentu. Siapa sih capres dan cawapres yang harus diusung oleh sejumlah parpol?
Ini menarik sih, karena sebelumnya kan AHY sempat ya digadang-gadang akan bersanding dengan Anies di Pilpres kemarin. Tapi malah menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo yang ya udah rahasia umum merupakan capres yang disokong oleh Joko Widodo kan. Jadi ingat juga nih, tahun 2021 ada kejadian lucu. AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pernah akan dikudeta oleh Muldoko yang waktu itu berjabatan sebagai Kepala Staf Presiden. Hal ini terjadi dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Pada saat itu, Kongres Luar Biasa Demokrat menunjuk Muldoko sebagai ketua umum baru partai tersebut. Bayangin, disikut men. Nah, keributan internal Partai Demokrat ini bisa dibilang bermulai dari sana. Kongres itu digelar oleh sejumlah kader Demokrat yang dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta tersebut. Nah, hasil kongres ini sebenarnya nggak diakui oleh kubu AHY, ya iyalah. Karena dinilai tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Nah, gue sempet nih baca-baca dari artikel Tempo, katanya kedua kubu ini sama-sama melapor ke Kementerian Hukum dan HAM, yang intinya mereka sama-sama ngeklaim ya sebagai kelompok pendukung yang sah. Nah, akhirnya pada Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menolak untuk mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, yang menjadikan kepengurusan pimpinan AHY ini sah secara hukum. Nah, next kita akan bahas soal tweet viral nih. Kalian pernah nggak sih yang install Twitter ya? Kayaknya minggu lalu sempat ada seruan hashtag jangan jadi dosen deh. Banyak akademisi yang ikut menyuarakan hal ini loh. Intinya gaji dosen tuh nggak sesuai dengan beban kerja, guys. Udah underpaid, tapi overwork, bayangin. Kalian ada yang mau jadi dosen nggak sih? Atau udah ada yang jadi dosen nih? Aku mau denger dong tentang keluhan kalian. Drop dong di kolom komentar sebelum gue lanjut ya. Nah, jadi tentang beban kerja dan hak dosen ini diatur dalam UU Guru dan Dosen. Tapi masalahnya UU ini tuh nggak detail banget kayak UU Ketenagakerjaan, guys. Jadi gimana ya? Rentan eksploitasi dong. Nah, kemarin ada survei nasional nih yang diselenggarakan oleh tim peneliti gabungan dari beberapa universitas yang mendapatkan hasil bahwasannya upah dosen ini jauh dari kata layak loh. Bahkan di bawah UMP. Dosen yang gajinya di bawah 3 juta, ini biasanya ada di awal jenjang karir mereka. Yang karakteristiknya itu usia 26-35 tahun, gelar S2, dan baru bekerja kurang dari 3 tahun. Nah, karena mereka baru kerja itu, banyak banget yang belum mendapatkan tunjangan Serdos. Dan tambahan-tambahan lain ya, yang berkaitan dengan jabatan. Selain itu, biasanya dosen muda kan ada di usia dengan banyak tantangan finansial, seperti membangun rumah tangga, cicilan rumah, biaya untuk hidup dan pendidikan anak, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, sebenarnya mereka ini juga ada di usia produktif loh. Amat sayang nggak sih ketika produktivitas mereka ini terhambat oleh banyaknya tugas-tugas administratif? Bayangin, mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa loh, tapi diperlakukan semena-mena. Emang susah nggak sih jadi orang yang mentalnya mulia itu pengen ngabdi untuk negara, pengen mengajar, pengen mencerdaskan bangsa. Nggak dihargain, mending jadi selebgram. Tuh, kayak Min Hang nih, itu dia kan jadi promotor judol ya. Ampun Bang Ferry, maaf. Dapat berapa puluh juta tuh. Kalah nih dosen. Nah ini nih yang lagi viral di mana-mana tentang kasus bullying anak dari artis Vincent Rompis. Sebenarnya gue masih nggak paham ya dari kultur remaja dan sekolah di Jakarta. Jadi for information aja, gue dari Orok sampai gue SMA kan di Surabaya. Gue dulu sempet nih punya kayak teman online gitu, anak Jakarta. Dia tuh seumuran sama gue, beda setahun doang. Dialah yang memperkenalkan gue terhadap kultur, apa ya namanya ya, utas, out, agit, itulah. Gue gak ada begituan men di sekolah gue di Surabaya. Yang bikin gue heran tuh kayak, apa sih yang lu dapetin dari hal ini? Kenapa lu kayak tertarik buat join geng-geng ini? Jadi ada geng cowok dan ada geng cewek ya di sini. Ini tuh ada di satu sekolah negeri di Jakarta, gue gak akan sebut yang mana. Tapi ketika gue denger ceritanya dari orang yang bersekolah secara langsung di sana, gue shock men. Bayangin, mereka nih ditunjuk sama kakak kelas mereka yang udah kelas 3 atau agit. Terus bener-bener dibabu-babuin men. Gue sampai heran. Lu bayangin ya, cowok agit mau nembak ceweknya. Yang suruh beliin bunga siapa? Utasnya, lu kayak mana sih? Itu gak sekalian, nah itu cewek lu kasih aja empanin ke adik tingkat lu, kan aneh. Terus kalau misal lu pengen jajan, duit dari nyokap abis, pengen clubbing gitu. Padahal belum boleh clubbing ya anak SMA, tapi ya udahlah, gue nggak tahu juga. Minta duitnya dari mana? Dari utasnya. Bahkan sampai ketika mereka kelulusan nih, satu angkatan itu ngasih duit kolekan buat beli mobil ke satu orang yang agit ini, nggak tahu ketua gengnya atau apa. Gue sampai bingung, ini lu konsepnya gimana sih?
Lu nggak sekalian jadi money heist gitu, ngerampok bank kayak apa kayak. Kenapa harus lu ngerugiin, lu morotin, lu pelonco adik kelas lu yang nggak ngapa-ngapain ini gitu. Gue bingung. Jadi dari yang gue dengerin tentang kasus bullying anak Vincent Rompis ini, gue agak bingung. Ini nggak eksklusif terjadi di satu sekolah tersebut ya. Dari yang pernah gue denger sih, banyak sekolah yang masih melanggengkan kultur perpeloncoan seperti itu. Katanya sih untuk eksistensi atau apalah. Dan katanya juga, ini yang agak lucu ya argumennya. Katanya itu lu dibully dengan konsen atau persetujuan. Supaya bisa namanya naik kayak, dapat posisi kayak, dapat hak untuk memelonco ketika lu udah agit kayak. Apa ya? Heran gue. Sebenarnya gue bingung ya purpose dari kultur ini tuh apa gitu. Kayak nggak masuk di nalar gue, tau nggak sih? Gue nggak pernah main ngeliat kayak gitu di tempat kelahiran gue sendiri. Tapi kata temen gue juga, ini orang yang lain ya dari source yang berbeda. Ketika lu diinjek-injek waktu lu masih kelas 10, waktu masih UTAS, nanti suatu saat ketika lu udah naik tingkat ke kelas 3, kelas 12 lebih tepatnya, lu tuh akan jadi yang berkuasa gitu loh. Lu punya hak untuk ngebully adik kelas. Bahkan lu ada di strata yang berbeda dengan teman-teman seangkatan lu yang gak diinjak-injak ketika mereka masih kelas 10. Saran gue cuma satu sih, ke psikiater anjing. Bingung gue sumpah. Ini terlepas dari beberapa selentingan dari sosial media ya. Gue gak bisa bilang infonya valid karena belum ada pernyataan dari pihak yang berwajib. Ini terlepas dari fakta kalau korbannya merupakan pelaku kekerasan seksual lah, apalah selentingan-selentingan tersebut. Gue rasa kultur yang seperti ini tuh tidak seharusnya dilanggengkan atau dilestarikan ya. Karena gini, satu, apapun tindakan lu di masa sekarang itu akan ada timbal baliknya di masa depan. Gue nggak akan ngomongin bullshit kayak karma atau apa gitu ya. Tapi lu bayangin aja dah, lu dengan santainya ngebully adik tingkat, maksa mereka kolekan seangkatan beliin iPhone kayak, beliin motor kayak, beliin tiket ke Hawaii, gue nggak tahu dah. Nanti 2 tahun kemudian adik-adik yang lu bully itu mereka akan grow up men. Mereka akan bisa jadi nge-spill lu di Twitter, nama lu jadi jelek di mata HRD karena lu tukang bully. Lu kena cancel orang-orang. Lu tahu kan orang kalau kena cancel gimana? Lu mau dapat kerja susah. Apalagi kalau lu anaknya artis ya. Bokap lu keseret, nyokap lu keseret, saudara lu keseret, nenek lu keseret, semuanya keseret. Lu kayak nggak tahu orang di sosial media aja sih. Gini gitu dikulitin men. Bapak lu korupsi aja, nggak ada hubungannya kan sama kayak lu ngebully adik kelas tuh. Bapak lu korupsi aja orang bisa tahu. Emang lu mau domino efeknya tuh kayak separah itu? Gak mau kan? Lalu pada yang kaya dari orok ini nggak usah aneh-aneh deh hidup tuh. Lu diem kayak minta duit ke papi, ya udah kayak tinggal main, nongkrong, ngopi, nonton film, jalan-jalan ke luar negeri, kelar urusan lu. Hidup juga udah enak. Ngapain sih nyari masalah sendiri? Lu kalau nggak bersyukur sama duit lu, kasih ke gue aja nggak apa-apa, santai. Gue mau kan terima. Daripada lu kayak gitu ya, heran. Lah guys, capek gue lama-lama, heran gue. Gue nggak suka tau nggak sih bahas bullying-bullying kayak gini. Gue punya adik cowok, kalau gue tahu adik gue dipelonco kayak gitu, itu orang satu-satu gue nggak bercanda, jangan, bukan ancaman pembunuhan kok. Jadi udah sampai sini aja ya untuk episode kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian punya saran atau kritik atau kalian punya advice nih di episode selanjutnya, kira-kira gue harus bahas apa ya gitu, bisa langsung di drop di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa videonya di like dan juga kalian subscribe ya Malaka Project. Awas kalau enggak. Bye bye.